siap kan untuk mendengarkan ibadah pada hari ini? Pasti siap dong Bang. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan ibadah, kita mau nyanyi satu lagu. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Musik, Bang. Baiklah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu Nabi Nuh dan Istrinya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami berkumpul pada tempat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing ya Tuhan untuk beribadah memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan agar kami dapat melaksanakannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus, juru selamat ya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Shalom adik-adik di rumah. Nah, pasti semuanya semangat. Abang dengar nih dari sini suaranya semua. Nah, oke. Sekarang siapin Alkitabnya masing-masing ya. Jangan nggak buka Alkitab. Harus semuanya buka Alkitabnya, oke? Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Di sini apa yang membaca ya? Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu bopir,
Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atasnya. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Oke, tema kita pada hari ini adalah membuat bahtera. Nah, coba ulang sekali lagi. Ada di rumah, ulang ya dengan keras. Temanya adalah membuat bahtera. Nah, abang dengar nih semua suaranya dari sini. Di rumahnya masing-masing menyebutkan temanya itu membuat bahtera. Oke. Berbicara tentang membuat bahtera, kita pasti mengingat seorang tokoh, seorang nabi. Nah, dari lagu kita yang sebelum firman tadi, coba abang mau tanya nih ke Bang Adit, siapa nama tokohnya bang? Nabi Nuh, Bang. Nah, Nabi Nuh. Bicara tentang bahtera pasti tidak jauh dengan Nabi Nuh, karena Nabi Nuh lah dan sekeluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jadi abang mau ceritain nih tentang dikit awal mula pembuatan bahtera ini. Nah, jadi pada masa itu, pada masa Nabi Nuh, orang-orang pada saat itu tidak taat lagi kepada Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan, sehingga membuat Tuhan murka dan ingin melenyapkan atau membinasakan orang-orang yang jahat yang melanggar perintah-perintah Tuhan. Tapi hanya Nuh dan sekeluarga yang masih taat dan setia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi sebelum Tuhan itu mendatangkan air bah, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh dan sekeluarga itu untuk bekerja sama membangun sebuah bahtera. Nah, bayangin bahtera itu seperti sebuah kapal yang begitu besar yang akan dibangun oleh Nabi Nuh. Nah, di situ Tuhan memerintahkan Nabi Nuh itu untuk membangun bahtera itu di atas bukit. Nah, bayangin jauh dari danau, jauh dari laut. Nah, jadi orang-orang di sekelilingnya mengira dia itu gila. Kenapa Nabi Nuh ini membangun bahtera itu di atas sebuah bukit, sedangkan itu jauh dari danau atau dari laut. Nah, tapi di sini Nabi Nuh sangat imannya sangat kuat dan taat pada perintah Tuhan, karena Tuhan memerintahkan itu untuk membangun bahtera itu di atas bukit. Dia membiarkan orang-orang berkata apapun kepadanya, dia tetap setia kepada Tuhan, imannya kuat kepada Tuhan. Oke, selanjutnya Tuhan itu menyuruh Nabi Nuh itu membangun bahtera itu dengan menggunakan kayu gofir. Nah, abang juga sendiri tidak tahu itu kayu gofir seperti apa, tapi nah itulah yang diperintahkan oleh Tuhan dan itulah yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh. Dia mencari ke hutan kayu gofir untuk digunakan sebagai bahan membuat bahtera. Nah, selanjutnya Tuhan menyatakan tadi, kamu bangun bahtera itu dengan ukuran 300 hasta, panjangnya, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Nah, itu kalau panjangnya itu sekira seperti lapangan sepak bola. Itu bayangin nih, kapalnya atau bahtera itu sepanjang lapangan sepak bola. Tingginya itu setinggi rumah yang 3 lantai. Nah, bayangin nih, rumah yang ada 3 lantai, bayangin gitulah tingginya bahtera yang akan dibuat oleh Nabi Nuh. Nah, pada kesempatan ini abang juga menjelaskan Nabi Nuh itu bukan seorang yang pengrajin kapal atau pengrajin kayu yang bisa membuat sebuah kapal. Dia hanya seorang petani. Nah, tapi karena imannya yang percaya dan taat kepada perintah Tuhan, Tuhan ikut campur tangan dalam dia membuat bahtera. Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada Nabi Nuh sehingga dia dapat menyelesaikan bahtera tersebut. Nah, Tuhan memerintahkan lagi, buatlah bahtera itu berpetak-petak. Nah, buatlah bahtera itu berpetak-petak. Jadi buatlah sekat-sekat dalam kapal itu. Selanjutnya lagi Tuhan menyuruh Nabi Nuh itu melapisi bahteranya dengan pakal. Nah, kalau nanti ada di KKR searching di Google, pakal itu seperti kulit kayu. Nah, kulit kayu itu yang akan digunakan untuk melapisi bahteranya di bagian dalam dan bagian luar. Nah, tujuannya kenapa? Biar nanti pada saat air bah datang, airnya tidak masuk ke dalam dan nantinya mereka merasakan hangat di dalamnya karena telah dilapisi oleh kulit kayu tersebut atau bisa disebut pakal dalam Alkitab. Nah,
Selanjutnya lagi, seperti itulah bahtera yang akan dibangun oleh Nabi Nuh. Dia apapun yang diperintahkan oleh Tuhan itu dilaksanakan dengan setulus hati, dan dia percaya bahwa apapun yang diperintahkan oleh Tuhan itu adalah baik adanya. Bahtera yang seukuran lapangan sepak bola itu, kita bayangin nih, selapangan sepak bola itu jadi disiapkan Tuhan tidak hanya untuk keluarga Nabi Nuh saja, tapi Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk mengambil satu pasang dari setiap jenis hewan itu untuk dimasukkan ikut bersama mereka. Jadi di sini kita harus tahu bahwa bahtera itu adalah bukti penyertaan Tuhan dan bukti kesetiaan Nabi Nuh dan keluarganya. Kenapa abang katakan seperti itu? Nah, Tuhan ingin melenyapkan semua orang-orang yang jahat, tapi Tuhan tetap ingin menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, yaitu Nabi Nuh dan keluarganya. Nah, di sini kita tahu bahwa Nabi Nuh adalah seorang petani. Nah, dia tidak memiliki bakat untuk membangun sebuah bahtera, tapi di sini karena hikmat dan penyertaan Tuhan, dia dapat menyelesaikan dan membangun sebuah bahtera yang begitu besar di atas bukit yang nantinya akan menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Dan di sini juga kita dapat lihat bahwa Nabi Nuh dan keluarga itu adalah keluarga yang benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Itu adalah bukti ketaatan mereka dan kesetiaan mereka pada Tuhan, sehingga mereka dapat membangun bahtera tersebut. Nah, di sini abang mau bacakan satu ayat dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Nah, isinya itu adalah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi dari Kolose 3 ayat 23, kita melakukan tugas kita itu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sama seperti Nabi Nuh tadi, dia itu taat dan setia mengikuti perintah-perintah Tuhan, walaupun dia dianggap gila dan dihina oleh orang-orang sekitarnya, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan hal yang benar kepada dirinya. Nah, jadi itu adalah untuk ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan. Kami masih memberkati kami Tuhan dalam mendengar firman-Mu tentang cerita Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh adalah orang yang sangat setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Berkatilah firman yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan, agar dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama singkat kita baca dalam nama Yesus Kristus dulu selamat siang. Haleluya. Amin. Oke, untuk mengakhiri firman pada hari ini, kita mau nyanyi dari Kitab Eden nomor 255, judulnya Talenta. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap kepada Tuhan berkat penyertaan Tuhan, Kau masih memperkenalkan tempat kami masing-masing Tuhan.
kami telah selesai beribadah ya Tuhan. Memberkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dan dapat kami pakai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Di sini kami juga berdoa dalam doa syafaat kami Tuhan. Kami mendoakan semua adik-adik kami KKR dimanapun mereka berada Tuhan, baik dalam persekolahan mereka, dalam memberkati persekolahan mereka, agar tetap lancar meskipun mereka belajar secara daring, secara online ya Tuhan. Di sini kami juga mendoakan Tuhan buat kesehatan adik-adik kami Tuhan yang sedang sakit, Kau angkatkan sakit penyakitnya Tuhan agar dapat beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan. Di sini kami juga mendoakan kedua orang tua kami Tuhan, Kau yang memberkati kedua orang tua kami rezeki kesehatan dan umur yang panjang. Kami percaya Tuhan, meskipun di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Kau selalu mencukupkan kebutuhan kami dan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ibadah kami dalam tangan-Mu saja dan keluarga kami dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya doanya musikat kami pajak kalau anak Yesus Kristus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kami dari Guru Sekolah Minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.